Pada halaman dashboard ada kolom Activity Login User yang mana akan memudahkan user kasir dalam melakukan closing. Karena sudah tercatat total penjualan, total pengeluaran, total pembelian toko, dan paling utama sekali total kas yang hasilnya sama dengan total uang pada laci kasir. Dan tabel sebelah kanan adalah tabel yang berisi item-item barang keluar setelah transaksi penjualan. Dan pada menu dashboard, ini terdapat button backup data dan upload database yang berfungsi untuk pencadangan database. Jika mana terjadi error pada PC kita, dan aplikasi bisa diinstal lagi dengan memasukkan database melalui upload database. Sekarang kita berada pada menu penjualan atau menu kasir. Pada menu ini, kita bisa menambahkan barang dengan klik tambah item atau tombol F1 untuk membuka daftar barang atau bisa langsung menggunakan mesin barcode. Di sini kita bisa melihat daftar harga barang tiap kuat inti itu berbeda. Jika min KT 1-3 itu harga umum 75.000 dan harga member 74.000. Dan jika min KT 4-8 itu harga umum 73.000 dan harga member 72.500 dan begitu seterusnya. Untuk bisa memunculkan harga member pada barang yang dipilih. Sebelum input barang penjualan, maka terlebih dahulu kita harus memasukkan member terlebih dahulu dengan klik tombol member di sebelah kanan. Atau Ctrl F5 dipencet bersamaan, maka akan muncul pop-up member dan di sana langsung bisa pilih member dengan diklik. Pada halaman kasir ini, kita juga bisa membuka penjualan baru dan otomatis data sebelumnya akan tersimpan. Setelah membuka penjualan baru, maka transaksi harus diselesaikan atau sampai pembayaran dengan klik tombol bayar atau tombol N pada keyboard dan otomatis maka akan tercatat. Dan untuk menghapus item yang dicancel, kita cukup dengan klik barang yang mau dihapus. Terlebih dahulu kemudian klik tombol hapus item pada sebelah kanan.
Untuk mengeluarkan halaman kasir, kita cukup tekan tombol Escape pada keyboard dan otomatis aplikasi akan kembali pada halaman dashboard. Dan pada halaman dashboard, pada kolom activity log user akan tercatat total penjualan yang kita lakukan tadi. Pada kolom tersebut ada total kas, yang mana akan sesuai dengan total uang yang ada pada laci kasir kita. Pada menu master data, itu terdapat submenu karyawan, pelanggan, dan supplier. Sekarang kita coba masuk pada halaman karyawan dan mencoba menambahkan data karyawan dan menyesuaikan dengan hak aksesnya. Pada menu pelanggan, itu terdapat tabel, jumlah transaksi, dan total transaksi yang membuat kita bisa merekap atau melihat sudah berapa kali pelanggan belanja pada toko kita. Pada menu supplier ini, kita juga bisa menambahkan data supplier yang berguna untuk memasukkan data saat pembelian barang, dari mana kita membeli barang. Sekarang adalah halaman log transaksi, di mana kita bisa melihat log penjualan, barang masuk, pengeluaran toko, dan barang keluar. Pada log penjualan, kita juga bisa mencetak kembali nota penjualan kolom detail ini. Dan pada log penjualan juga bisa mencari transaksi dengan menuliskan kode penjualan pada kolom cari penjualan. Sekarang kita masuk pada halaman laporan transaksi, yang mana terdapat laporan kas, laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan activity user. Laporan cash bisa difilter sesuai tanggal yang ada pada menu dan ekspor ke Excel. Pada laporan penjualan, di sini juga ada menu yang bisa melihat grafik penjualan dan barang terlaris.
kita pergi ke halaman data barang. Pada halaman ini kita mengatur semua barang, baik itu menambahkan barang, menambahkan harga barang, beserta kategorinya. Pada data barang juga ada menu pencatatan stok opname yang memudahkan kita untuk mengontrol total stok yang ada pada toko dan bisa melihat jika ada keanehan pada stok barang. Stok opname juga bisa diekspor dan simpan. Ini adalah halaman menu barang masuk yang berfungsi sebagai pencatatan barang masuk dan otomatis stok barang akan bertambah. Menu ini sama dengan menu beli barang. Perbedaannya pada menu beli barang total modal akan tercatat pada laporan pembelian dan laporan kas. Pada halaman data barang, kita bisa melakukan edit data barang
dan edit data harga barang. Dan pada halaman ini akan muncul total modal toko berdasarkan barang yang kita punya. Dan total modal ini hanya akan muncul jika kita login sebagai admin. Selain login sebagai admin, data ini tidak akan muncul dan karyawan tidak akan bisa melihatnya. Pada menu pengaturan ini, kita bisa melakukan setting toko, pembuatan nama toko, alamat nomor HP, dan keterangan nota. Pada pengaturan printer, kita bisa memilih printer yang digunakan. Jika menggunakan printer POS-58, silahkan pilih ukuran kertas 58 mm, dan jika menggunakan printer POS-80, silahkan pilih ukuran kertas 80 mm. Terakhir, pada hak akses. Di sini kita mengatur menu apa saja yang akan ditampilkan berdasarkan hak akses login, seperti yang dibuat pada halaman karyawan sebelumnya. Contoh login sebagai kasir. Tampilan menu yang tampil seperti yang kita atur sebelumnya. Begitu pula jika login sebagai data stok. Untuk update KTI, silahkan klik 2 kali pada tabel KTI barang dan rubah KTI. Kemudian enter.